Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Saya Hafidin Azhar dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam akan menjelaskan tafsir tahlili dari kitab Tafsir Jalalain sebagai tugas UAS semester 2 yang dimulai dari surat An-Nisa ayat 148 hingga surat Al-Maidah ayat 10. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu minal qaul min ahadi ayyuakibuhu alaih illa ma zulim fala yuakhiduhu bil jahri bihi bi an yukhbiru an zulmi zalimihi wa yad'u alaih wa kana Allahu sami'an lima yuqalu aliman bima yaf'alu. La yuhibbullahu jahra, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Min ahadi, dari siapapun itu, ayyuakibuhu alaih, karena Allah lah yang akan membalasnya atau menghukum si pelaku ini. Illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizolimi. Sehingga apabila dia mengucapkan secara terus terang, misalnya tentang penganiayaan yang diderita, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Wa kana Allahu sami'an, dan Allah Maha mendengar, lima yuqalu, apa-apa yang diucapkan, aliman, dan Allah lagi Maha mengetahui, bima yaf'alu, apa-apa yang diperbuat. In tubadu tudhiru khairan min a'malil bir au tukhfuhu ta'maluhu sirran au ta'fu an su'in dulmin fa inna Allaha kana afuwan qadira. In tubadu, jika kamu menampakkan, tudhiru, memperlihatkan, khairan, suatu kebaikan, min a'malil bir, dari perbuatan-perbuatan baik, au tukhfuhu, atau menyembunyikan, ta'malu sirran, mengerjakannya secara sembunyi-bunyi, au ta'fu ansu, atau memaafkan sesuatu kesalahan, zulmin, atau keaniayaan dari orang lain. Fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi bi an yu'minu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'd minar rusuli wa nakfuru bi ba'd minhum wa yuriduna ay yattakhidu baina dzalik al-kufru wal iman sabilan tariqan yadhhabuna ilaih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dan Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap, serta mengatakan
kami beriman kepada sebagian di antara rasul-rasul itu, dan kami kafir terhadap sebagian yang lainnya dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, jalan yang akan mereka tempuh, tariqan yadhabuna ilaih. Ulaika humul kafiruna haqqan, masdaru muakkadun dimadmunal jumlata qablahu wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina da ihanatin wa huwa 'adabun nar. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya. Wa'tadna lil kafirina, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir adzab muhina, azab yang menghinakan. Za'iyanati wa huwa adzabun nar, ialah maksudnya adalah azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi kullihim wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim bin nuni wal ya ujurahum thawaba a'malihim wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi rahiman bi ahli ta'atihi. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, kullihim artinya semua mereka, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka. Dan Allah wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasihnya, rahiman, lagi Maha Penyayang, bi ahli taati, kepada orang-orang yang taat. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitab al-yahudu tanazzala alaihim kitaban minas sama' jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'annutan fa in istakbarta dzalika faqala sa'alu ay aba'uhum Musa akbara a'dama min dzalika faqalu arinallaha jahratan iyanan fa akhadathhumus sa'iqah al-mautu iqaban lahum bidulmihim haitsu ta'antu fis su'ali thumma takhadul ijla ilahan min ba'di ja'athumul bayyinat al mu'jizatu ala wahdaniyatillah fa afawna an dzalik wa lam nastasilhum wa ataina Musa sultanan mubina tusallutan baina zahiran alaihim haitsu amarahum biqasli anfusihim taubatan fa'ata'uhu. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitab, ahlul kitab meminta kepadamu hai Muhammad, maksudnya adalah orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maksudnya ialah sekaligus seperti pernah yang diturunkannya kepada Musa, untuk mempersulit permintaan tersebut. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, yaitu maksudnya kepada Musa yang lebih besar dari itu, kata mereka.
perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah. Maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas, dan telah kami berikan kepada Musa sultanan mubina, kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertaubat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahumut tur al-jabal bimitsaqihim bisababi akhdil mitsaq alaihim liyakhafu fayaqbaluhu wa qulna lahum wa huwa mudillun alaihim udkhulul babal qaryah sujada sujuda inhina'i wa qulna lahum la ta'du wa fi qiraati bi fathil in wa tasdid ad-dal wa fihi idghamun at-ta'i fil asli fid dali ay la ta'tadu fis sabati bistiyadi al-khitan fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha ala dhalika fanaqaduhu. Rafa'na fawqahumut tur, dan kami angkat ke atas kepala mereka gunung Tur, al-jabal, sebuah gunung, bimitsaqihim, disebabkan perjanjian dengan mereka, bisa babi ahdil mitsaq, maksudnya hendak mengambil perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka sementara bukti itu dinaungkan kepada mereka, udkhulul bab, masuklah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sujada, sambil bersujud, sajadu inhina'i, yang menunjukkan ketundukan. Dan kami wahyukan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah Allah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan diidghamkan tak aslinya pada dal, artinya melanggar perintah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah menerima perjanjian yang erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka fanaqadu, melanggarnya. Fabima naqadihim ma zaidatun wal ba'u lisababiyati muta'alliqatin bimahdufin ay li'anahum bisababin naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qaslimul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim lin nabi wa qulna gulfun la ta'i kalamuka bal taba'a khatmun Allahu 'alaiha bi kufrihim fala ta'a wa'dhan fala yu'minuna illa qalina minhum ka'abdillah bin Salam wa ashabihi. Fabima naqdihim, maka disebabkan mereka melanggar, kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka
dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi SAW, hati kami tertutup, qulubuna gulf, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu mereka tidak fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sedikit. Minhum ka Abdillah bin Salam wa ashabihi, dari mereka itu seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bikufrihim thaniyan bi Isa wa karrarul ba'ah lil fasli bainihi wa baina ma utifa alaih wa qawlihim ala maryama buhtanan azima haitsu ramauha bizina wa bikufrihim, dan karena kekafiran mereka, thaniyan bi Isa, buat kedua kalinya, yakni terhadap Nabi Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam, yaitu ibu Nabi Isa, yaitu berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim muftakhirina inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah fi za'mihim ay bimajmu'i dzalika adzabanahum qala ta'ala takdiban lakum fi qatlihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum al-maqtulu wal maslubu wa huwa sahibahum bi Isa ay alqallah alaihi syubhatan fadonnuhu iyahu wa innal ladzina ikhtalafu fi ay fi Isa la fi syakkim min qatlihi haitsu qala ba'duhum lima ra'au al-maqtul wajhu Isa wal jasadu laisa bijasadihi falaisa bihi wa qala ahiruna bal huwa ma lahum bihi biqatlihi min ilmin illati ba'dani istisna'u munqati'an ay lakin yattabi'una fihi dhann alladhi natakhayyaluhu wa ma qataluhu yakinan hal muakkadatun linafil qasli wa qawlihim, serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Fi zamihim, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa, hingga mereka itu mengira bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Sungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Nabi Isa, sungguhnya dalam keraguan terhadapnya. Maksudnya keraguan terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu, sebagian mereka berkata, mukanya seperti muka Nabi Isa, tetapi tubuhnya lain.
Jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian yang lain, memang dia itu Nabi Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu, keyakinan kecuali mengikuti persangkaan belaka, disebut sebagai istisna munqati, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil hayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Nabi Isa itu. Bar rafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi. Hakiman fi sun'ihi. Bar rafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa fi mulkihi, dalam kerajaannya, hakiman, bagi maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam perbuatannya. Wa imma min ahlil kitab ahadun illa la yu'minunna bihi bi Isa qabla mautihi, ay al-kitabi hina yu'ayina malaikatul maut fala yanfa'uhu imanuhu, aw qabla mautu Isa lima yanzilu qurbas sa'ah kama warada fi hadithi wa yaumal qiyamati yakunu Isa alaihim syahidan bima fa'aluhu lama bu'itha ilaihim. Wa imma ahli kitab, dan tidak ada di antara ahli kitab ahadan, seorang pun, illa la yu'minan nabi, kecuali akan beriman kepada Nabi Isa, yakni sebelum meninggalnya, artinya sebelum ahli kitab itu meninggal, di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanan itu sudah tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis pada hari kiamat itu, yakni Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabidul min ayat 110. Fabidul min ay fabisababi dulmin minal ladina hadu humul yahudu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum hiyallati fi qawlihi ta'ala haramna kullan dhi dhufur al-ayah wa bisaddihim an-nasu an sabilillahi dinihi sodan kathiran. Fabidulmin, maka karena kezaliman mereka, artinya disebabkan kezaliman dari orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka yang dihalalkan bagi mereka yang dulu itu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya, kami haramkan setiap yang berkuku, sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya, maksudnya agama Islam. Wa akhdimur riba wa qadanuhu anhu fit taurati wa aklim amwalan nas bil batil birrisha fil hukmi wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima mualliman. Wa akhdimur riba wa qadanuhu anhu, dan karena mereka juga memakan harta riba padahal mereka telah dilarang untuk melakukannya. Di dalam Taurat telah disebutkan tentang haramnya untuk memakan harta riba,
dan memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir minhum adzaban alima, siksa yang pedih, mu'aliman atau menyakitkan. Lakinir rasikhuna sabituna fil ilmi minhum ka'abdillah bin salam wal mu'minuna al muhajiruna wal ansar yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika minal kutubi wal muqimina shalah nusiba alal mudhi wa qarri'a birrafa'u wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim bin nuni wal ya'i ajran azima huwal jannah. Lakinir rasikhuna, akan tetapi orang-orang yang mendalami, artinya kukuh dan mantap, fil ilmi minhum, ilmunya di antara mereka, ka Abdillah bin Salam, seperti Abdillah bin Salam, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, muhajirun al-ansar, dari golongan muhajirin dan ansar, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab, sedangkan mereka itu orang-orang yang mendirikan salat, dan ada pula yang membaca dengan marfu, dan mu'tuna zakah, membayar zakat, serta wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada hari akhir. Ulaika sanu'tihim, mereka itulah yang akan kami beri, bin nuni wal ya'i, dengan nun dan ya, ajran azima, pahala yang besar, huwal jannah, yaitu surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ibnihi wa Yaqub bin Ishaq wal asbaq auladihi wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina abahu Daud zabura. Sulaiman Daud zabura bil fathi ismu lil kitabi al mauta wad dam masdaron bimakna mazburan ay maktuban. Inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh wan nabiyina min ba'dihi, kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya itu, serta Yakub bin Saleh dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub seperti Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepada bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud, yaitu Zabur. Dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan. Dan ada pula yang membaca dengan marfu, yaitu masdar yang berarti mazburo, artinya mazburo ay maktuban, yang tertulis. Wa arsalna rasulan qad qasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqasuhum alaik. Ru'ya annahu ta'ala ba'atha samaniyatun alafin nabi arba'atun alafin min nabi min bani Israel wa arba'atu alafin
min sa'irin nas. Qala Husyai fi suratil Ghafir wa kallamallahu Musa bila wasitatin takliman. Wa arsalna, dan kami telah mengutus rasul-rasul qad qasasnahum, yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Ru'ya, dan diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir. Wa kallamallahu Musa, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara sebenar berbicara, artinya takliman, berbicara secara langsung. Rusulan badlu min rusulan qablahu mubasyirina bisawabi min amana wa mudhirina bil iqab min kafara arsalnahum li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun taqalu ba'da irsalun ar-rusul ilaihim fayaquluna rabbana laula arsalat ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakunu minal mu'minina fab'athnahum liqat'i udrihim wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi. Rusulan, yaitu rasul-rasul, badlumin rasulan, menjadi badal bagi rasul-rasul qablahu, sebelumnya. Mubasyirina, sebagai pembawa berita gembira. Bisawabi min man amin, yang diberinya pahala kepada orang-orang yang beriman. Wa mungdzirin, dan penyampaian peringatan. Dengan adanya siksa kepada orang-orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan dan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, ya wahai Tuhan kami, kenapa tidak engkau kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayatmu dan menjadi orang-orang beriman. Maka Allah pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Maka Allah itu sangat maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa nazala lama su'ilal yahudu an-nubuwah sallallahu alaihi wasallam fangkaruhu lakinna Allah yashhadu yubayyinu nubuwatika bima anzala ilaika minal Qur'an al-mu'jizi anzalahu mutalabbisan bi ilmihi ay aliman bihi wa fihi ilmuhu wal malaikatu yashhaduna laka aidan wa kafa billahi syahida ala dzalik. Wa nazala lima sa'ala, tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya
wal malaikah dan malaikat-malaikat menjadi saksi atas kenabianmu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi wa saddun nas an sabilillah dinil Islam bikatmihim na'ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudi qad dallu dalalam ba'ida anil haqq. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah, wasaddun nas, dan menghalang-halangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah, dinil Islam, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Maka qad dallu dalalan ba'ida, sungguhnya mereka telah tersesat yang sejauh-jauhnya, anil haq, dari kebaikan. Innal ladzina kafaru billahi wa dalamu nabiyahu bikitmani na'tihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan minat turki. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka kafir billah, kepada Allah, wa dalamu, dan mereka membuat kezaliman kepada dan nabinya, bikitmani na'tihi, dengan menyembunyikan ciri-cirinya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqan, dan tidak akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan, minat turukan, di antara jalan-jalan yang banyak ini, illa tariqa jahannam ay tariqal muaddi ilaiha khalidina muqaddirina al-khuludi fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira hinan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan-jalan neraka jahanam. Maksudnya jalan menuju ke sana, kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya, yaitu untuk selama-lamanya. Yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Ya ayuhan nas, ay ahla Makkah, qad ja'akum rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi mir rabbikum fa aminu bih wa qasadu khairal lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa innallaha hama fis samawati wal ard malakan wa khalqan wa abidan fala yadurruhu kufrakum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Ya Yohanes, wahai manusia, ay ahli Makkah, maksudnya adalah penduduk Mekah. Qad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagimu dari apa yang melingkupimu, dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang ada di langit dan apa di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu, dan Allah Maha mengetahui bikhalqi, terhadap makhluknya, hakiman, dan Allah Maha bijaksana fi sanihi bihim, mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitab al-injil, la taghlu tatajawazul had fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-qaul haqqa min tanzihihi anisyarki wal walidin. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhul
alqaha awsaluhallah ila Maryam wa ruhun ay duruhin minhu udifa ilai ta'ala tashrifan lahu wa laysa kama za'amtum ibnullah au ilahan ma'ahu au thalithan thalathah di an zarruhi murakkabun wa ilahi munzilau al-tarkibi wa an nasbatil murakkab ilai fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu alihatan salasah Allah wa Isa wa ummuhu intahu an dzalika wa atau khairal lakum minhu wa huwa tauhid innamallahu ilahu wahid subhanahu tanzihan lahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa malakan wa abidan wal mulkiyah tanafit nubuwah wa kafa billahi wakila syahidan ala dzalik. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, artinya yang mempunyai ruh daripadanya, demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari orang yang tiga, karena sesuatu mempunyai ruh itu tersusun sedangkan Allah Maha Suci dari yang tiga itu dan dari dinisbatkannya itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Maka berhentilah demikian itu dan berbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa, Maha Suci, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang terdapat di langit dan apa yang ada di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil dan saksi atas demikian itu. La yastankifa yatakabbara wa ya'nafan al-masihu alladhina za'amtum annahu ilahu an yakuna abdan lillahi walal malaikatu al-muqarrabun indallah la yastankifuna an yakunu abidan wa hada min ahsanil istiradi dakiral lirradi ala man za'am annaha alihatun aw banatullah kama radda bima qablahu ala nasara az-zaimin dalikal maqsud khitabihim wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsurum ilaihi jami'a fil akhirah. La yastankif dan Al-Masih tidak merasa malu, yatakabbaru wa ya nufu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan atau takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Itu suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau anaknya Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Nabi Isa adalah
putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malihim wa yaziduhum min fadlihi ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru an ibadatihi fayu'adzibuhum adzaban alima mu'alliman huwa adzabun nar wa la yajiduna lahum min dunillah ay ghairihi waliyan yadfa'uhu anhum wala nasiran yamna'uhum min. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan mengamalkan soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka. Artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Wa amal ladzina istankafu wastakbaru. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, dan adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepada Allah, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain daripada Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhan hujjatun mir rabbikum alaikum wa huwan nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuram mubina bayinan masih qajagum bayinan wa huwal Qur'an. Ya ayyuhannas qad ja'akum burhan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu keterangan, bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu nura, cahaya yang terang, bayinan wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayadkhiluhum fi rahmatihi wa fadlin wa yahdihim ilai siratan tariqan mustaqiman huwad dinul Islam. Fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tasamu bihi, dan berpegang teguh kepadanya, fasadkhilum fi rahmati, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, wa fadlin, dan karunia-Nya, wa yahdihim ilai siratan, dan menunjukkan mereka ke jalan, tariqan, sebuah jalan, mustaqimah, yang lurus, huwad dinul Islam, yaitu agama Islam. Yastaftunak fil kalalah qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka mata laisa lahu waladun ay wala walidi wa huwa kalalah walahu ukhtum min abawayni au falaha nisfu ma tarak wa huwa ay al-akhi
kadzalika yarithuha jami'a ma tarakta illam yakul laha walad fa in kana laha waladun dzukira fala syai'a lahu aw untha falahu ma fadala an nasibaha walau kanat al ukhtu aw al akhu min ummu fafarradahu as-sudusu kama taqaddam awal surah fa in kanata ay ukhtan isnataini ay fasaidan li annaha nazalat fi Jabir wa qad mata an akhwatun falahuma thuluthani mimma tarak al wa in kanu ay warisahu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari minhum mithlu khatin unthayain yubayyinullahu lakum syara'i'a dinakum an la tadillu wallahu bi syai'in alim wa minhul miras fi ra'au yastaftunak mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya, jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksudkan dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Maksudnya saudara yang laki-laki mewarisi saudara yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satupun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6 sebagaimana yang telah diterangkan di awal surah. Jika mereka itu maksudnya saudara perempuan 2 orang atau lebih, karena ini diturunkan mengenai Jabir yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Bara bahwa yang merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai al-faraid. Masuk ke surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud al-uhud al-mu'akkadatun allati bainakum wa bainallah wa nas uhillat lakum bahimatul an'am al-iblu wal baqar wal ghanam aklan ba'da dabhin illa ma yusla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikumul maitata fal istisna munqati'un wa yajuzu an yakuna muttasilan wa tahrimu lima arada minal mauti wa nahu ghaira muhillis saydi wa antum hurum ay muharrimuna wa nusiba ghaira alal hali min damir lakum innallaha yahkumu ma yurid min tahlili wa ghairihi la tirada alaih,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Al-uhudu al-muakkadah, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang pengharamannya dalam ayat hurrimat alaikum maitah. Istisna atau pengecualian di sini an-munqati atau terputus, tetapi dapat pula muttasil. Misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala jam'u sya'iratun ay ma'alim dinihi bisaidi fil ihram wala syahra haram bil qitali fi walal hadiya ma uhdiya ilal haram minan na'ami bitarradi lahu walal qalaid. Jam'u qaladatin wa hiya ma kanu yakladu bihi min syajari haramu liya mana ay fala tata'arradu laha wala li ashabiha wala tuhillu amina qasidina al-baital haram bi an tuqatiluhum yabtaguna fadlan rizqan min rabbihim bittijaratun waridwanan minhu biqasdihi bizamihim alfan siddan alafan sid wa hadha mansukhun bi ayatin bara'atun wa idza halaltum minal ihtiram fastadu amran ibahatin wala yajrimannakum yaksibannakum syana'anun bi fathin nun wasukunaha baghdha qaum bi ajli an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu alaihim bil qatli wa ghairihi wa ta'awanu 'alal birr fi'la ma umirtum bihi wat taqwa bitarki ma nuhitum anhu wa la ta'awanu fihi hadfu ihda ta'aini fil asli alal ismi al ma'asi wal udwan at-ta'adi fi hurrimat alaikumul maitah ay akluha wa fi hududillah wattaqullah khafu iqabahu bi an tuti'uhu innallaha syadidul iqab. Liman khalafahu Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, wahai orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jamak dari syairatun yang artinya upacara-upacara agamanya, yaitu melanggar dengan berburu di waktu ihram, dengan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung, jamak dari kiladatun yang artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram dengan memerangi mereka, sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki dari Tuhan mereka,
dengan berniaga dan keridhaan daripadanya di samping berkunjung ke Baitullah. Tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansuh oleh ayat Bara'ah. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka perintahlah berburu, dan perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan, dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'unu atau syan'anu berarti kebencian atau kemarahan kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan, dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan, dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada ta'awanu. Dibuang salah satu di antara dua tak pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggaran. Artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksanya dengan menaatinya. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang-orang yang menentangnya. Hurimat alaikumul maitata ay akluha waddam ay masfuhu kama fil an'am walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi bi an dubiha ala ismi ghairihi wal munkhaniqah al maitatu khunqan wal mauqudatu maqtulatu darban wal mutaradiyah saqatuhu min ulumi ila asfali famatat wan natihatu al maqtulatu binathin ukhra laha wa ma akala sab'u minhu illa ma zakkaitum ay adaraktum fihi ruh min hadhihi al asya fadda jahtumuhu wa ma dubiha ala ismin nusubi jam'u nisabi wa hiyal asnam wa antas taqasimu tatallabul kusma walahma bil azlam jam'a zalama bi fathi zai wa dhammiha ma'a fathil lam qadaha bikasril qafi sagiran la risalahu wala nasalu wa kanat sab'atu inda sadinil ka'bata 'alaiha a'lamu wa kanu yahkumunaha fa in amartahum i'timaru wa in nahtahum intahau zalika fiskun huruju an ta'at fanazala yauma arafa amun hajjatin wada al yauma yasal ladina kafaru min dinikum an tartaddu anhu ba'da tama'ahum fi dhalika lama ra'aw min qutihi fala takhshawhum wakhshawni al-yawm akmaltu lakum dinakum akmamahu wa faraiduhu falam yang zal ba'daha halalun wala haramun wa atmamtu alaikum ni'mati biikmalihi wa qila biduhuli Makkah aminina wa raditu ay ukhtarat lakumul islam dinan faman iturra fi makhmasatin majaatin ila akali syai'in mimma harama alaih fa aquluhu ghaira mutajalisin ma'ilin li ismi ma'siyah fa inna Allaha ghafurun lahu ma'akala rahim bihi fi ibahatihi lahu bi khilafil ma'ili al ismi ay
mutalabbisi bihi kaqati'at tariqi wal baghi masalan fala yahillu lahu akalu fala yahillu lahu al-akal. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu bangkai, yakni memakannya, maksudnya darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, yaitu daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh, dengan jalan memukulnya yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu, lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jama dari nisab artinya patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dan keputusan dengan anak panah. Azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah, disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. Demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, masa haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman dan telah kuridhoi, artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapnya atas perbuatan memakannya itu, lagi Maha Pengasih kepadanya dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. Yas'alunaka ya Muhammad mada uhilla lahum minat ta'am kul uhilla lakumut tayyibat al mustalidatu wa sayyidu ma al lamtum minal jawari al kawasiba minal kilabi wasibai wat tair mukallibina halun min kullibat al kalba wa tasdid bitasdid ay arsalathu al saydi ta'allimunahunna halun min domiri mutakallibina ay tu'addibunahunna mimma 'allamakumullah min adabis saydi fakulu mimma amsakna alaikum wa in qatalna bi an lam yakulna minhu bi khalafin ghairil muallamati fala yahillu sayduha wa alamataha an tarsala ida ursilat wa tanzajira ida zuhirat
wa tamsika as-saydu wa la ta'kul minhu wa aqall ma yu'rafu bihi dzalika thalatha marrat fa in akalat minhu falaysa mimma amsakna ala sahibihinna fala yahillu akluhu kama fi hadithi as-sahihin wa fihi an sayyidis sahmi idza arsala wa dzakara ismallah alaih kasaydil muallim minal jawarihi wa dzkur ismallah alaih inda irsalihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka ya Muhammad, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagi mereka di antara makanan. Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak atau yang halal, dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan, seperti anjing, serigala, dan burung dengan melatihnya berburu. Hal dari kalba pakai tasdid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka itu. Hal dari dhamir mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu. Tentang cara berburu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Maka membunuh buruan tanpa memakannya berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika terlepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. Dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat mustalizatu wa ta'amul ladina utul kitab ay dubaiha al-yahudi wan nasara hillun wa ta'amu hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu al-harair minal ladina utul kitab min qablikum illul lakum tankuhuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna muhurruhunna muhsinina mutajawizina ghaira musafihina mu'allinina bizina bihinna wala muttahidi akhdan minhunna tusirruna bizina bihinna wa man yakfur bil iman ay yartadda faqad habita amaluhu. As-salihu qabla dzalik fala yu'tad bihi wala yusabun alaih wa huwa fil akhirah minal khasirina idza mata alaihi
Al-yauma uhilla lakum mutthayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Artinya yang enak-enak dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab. Maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Halal bagi kamu dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka. Halal pula bagi mereka dan wanita-wanita merdeka di antara wanita-wanita mukmin, serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar dengan maksud mengawini mereka, sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sungguh telah hapuslah amalnya, amal soleh sebelum itu, hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ay aradtum al-qiyaman ila shalah wa antum muhdithuna fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'aha kama bayinathu as-sunnah wamsahu bi ru'usikum al-ba'u illa bisaqin ay al-sikul masha biha min ghairi jisalah ma'un wa huwa ismun jinsin fayakfiya aqala ma yasdaqu alaih wa huwa masha ba'da syi'rati wa alaihi syafi'i wa arjulakum bin nasbi itafan ala aidikum wa bil jari alal juwari ilal ka'bain ay ma'ama kama nabiyat sunnah wa huma al-udumani anna-itani fi kulli rajulin inda mufassilas saqa wal qadami wal fasli bainal ayyadi wa arjula al-mangsulah bi ra'si lil mamsuhi yufidu wujubat tartib fi taharati hadil dhami wa alaihi syafi'i wa yukhadu min sunnah wa wujubun nabi fihi ka ghairatin minal ibadah wa in kuntum junuban fatahharu fasilu wa in kuntum mardan yadrahu ma au ala safarin ay musafirina au jaa ahadun minkum minal ghaiti ay ahdatha aw la mastumun nisa sabaqa mithluhu fi ayatin nisa falam tajidu ma'an ba'da talbihi fatayammamu uqsudu sa'idan tayyiban turoban tahiran famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma'al mirfaqaini minhu bidarbataini ba'i lil ilsaqi wa bayyinah as-sunnah annal marada istiyabi al-udwaini bil mashi ma yuridillahu liyaj'ala 'alaikum min haraj dayyika bima farada 'alaikum minal wudu'i aw ghusli wa tayammum walakin Allah yuridu litahhirakum minal ahdas wal dzunub wal yutimma ni'matahu 'alaikum bil islam bibayyinanin syara'i din la'allakum tashkurun ni'mahu.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak mendirikan salat, dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku. Artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah, dan sapulah kepalamu jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah kasrah, dengan hafkan kepada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki itu ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan permisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, atau dalam perjalanan musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas atau menyentuh wanita, hal itu telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Menunjukkan Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi, dan tayamum itu, tapi Dia hendak menyucikan kalian dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmat-Nya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa mitsaqahu ahdihi alladzina wasaqakum bi ahadakum alaihi idza qultum lin nabi sallallahu alaihi wasallam hina bayatumuhu sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma nuhibbu wa nakrahu wattaqullah fi mitsaqihi an tanquduhu innallaha alimun bidatis sudur bima fil qulubi fabi ghairihi aula. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baiat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sungguhnya Allah mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina qa'imina lillah bi uquqihi syuhada bil qisti bil adli wa la yajrimannakum yamilunakum syana'anum bi ghadqum ay al kuffar alla ta'dilu fatanalu minhum li adawatihim i'dilu fil adawun wal wali huwa ay adlun aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
na'udzu bima ta'malun fayujazikum bihi. Artinya, wahai ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina, wahai orang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenarannya dan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlakulah adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu menerima pembalasan darinya. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa'dan hasanan lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni huwal jannah, yaitu surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan sebaliknya orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan penafsiran dari surat An-Nisa ayat 148 hingga Al-Maidah ayat 10. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.